Ini adalah kisah nyata seorang pemuda yang baru lulus dari perguruan tinggi ternama di kota J dengan predikat memuaskan pada bulan Mei 2012. Namun yang termasuk ke dunia kerja ternyata tak semudah yang ia bayangkan. Selama 8 bulan, pemuda ini melamar ke puluhan perusahaan, meskipun bukan dalam bidang yang ia minati. Ia menghadiri berbagai job fair, berharap segera mendapatkan pekerjaan. Namun, tak satu pun lamaran berbuah hasil. Salah satu pengalaman yang ia bagikan adalah saat menghadiri job fair keempat di kota B. Kali ini, ia merasa jumlah perusahaan lebih sedikit dan persaingan lebih ketat. Setelah seharian berkeliling dari satu stan ke stan lainnya, ia pun pulang ke kos temannya dalam keadaan lelah dengan perasaan semakin tak menentu. Berada jauh dari rumah dan bergantung pada uang bulanan dari orang tua tentu membuatnya merasa kurang nyaman. Sore itu, saat sedang bercengkerama dengan teman-temannya, ia tiba-tiba menerima email undangan tes dari suatu perusahaan asing. Yang mengejutkan, ia tidak ingat pernah melamar ke sana dan bahkan tidak tahu bidang perusahaan tersebut. Tanpa menunggu lama, keesokan harinya ia kembali ke kota J untuk mengikuti tes. Setelah mencari informasi, barulah ia tahu bahwa perusahaan asing tersebut memang sedang mencari talenta dari 3 kampus di Jawa, dan ia adalah salah satu yang beruntung. Tes itu dilaluinya dengan penuh keyakinan. Anehnya, hasil tes tidak perlu menunggu berminggu-minggu. Hanya beberapa hari kemudian, pengumuman keluar. Dan kenyataan pahit pun harus pemuda ini terima. Dia dinyatakan gagal. Pemuda ini merasa sangat terpukul. Menjelang akhir tahun dan ia masih belum juga mendapat pekerjaan, bahkan dari perusahaan kecil sekalipun. Dalam keterpurukan ia pasrah dan berdoa sungguh-sungguh kepada Allah, memohon agar pintu rezekinya segera dibukakan. Ia berusaha lebih mendekatkan diri pada Allah, memohon dengan penuh ketulusan. Pada hari Jumat, setelah selesai sholat Jumat, ia menyendiri di dalam masjid, berdoa dengan sepenuh hati agar Allah memberikan jalan baginya. Sore itu tak lama setelah sholat Asyar, teleponnya berbunyi. Di ujung telepon terdengar suara kepala HRD dari perusahaan asing yang baru saja menolaknya. Dalam percakapan itu, kepala HRD menjelaskan bahwa perusahaan mereka sedang membentuk divisi baru dan ia ditawari untuk bergabung. Pemuda itu pun merasa haru, menyadari bahwa doanya telah dikabulkan. Allah membuka jalan untuknya, bahkan di perusahaan asing yang menjadi impiannya. Setelah melalui pemeriksaan kesehatan, ia resmi bergabung di perusahaan tersebut pada bulan Januari tahun berikutnya. Kisah ini mengajarkan bahwa Allah selalu mendengar doa hambanya, terutama saat mereka berada di puncak keterpurukan. Tidak peduli seberapa keras kita berusaha, pada akhirnya Allah lah yang menentukan takdir kita. Silakan direnungkan.